Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi sebuah kisah yang menakjubkan tentang 7 karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, dari menghidupkan bangkai ayam, sampai terbang di udara. Sebagai waliullah, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani memiliki banyak karomah. Karomah-karomahnya yang masyhur dapat kita baca dalam kitab manaqib yang berjudul Lujainud Dani, karya Sayyid Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Mengutip dari laduni.com, di antara karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani yang masyhur tersebut adalah 7 karomah berikut ini. 1. Berpuasa sejak bayi. Saat masih bayi, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun, meski saat itu beliau masih bayi. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, sejak bayi, menunjukkan ketulusan dan keinginan luar biasa dalam beribadah. Bahkan di usia yang sangat muda, beliau telah menahan diri dari minum air susu ibunya selama bulan Ramadan. Kesungguhan ini mencerminkan ketakwaan dan dedikasi yang luar biasa terhadap nilai-nilai puasa. Memberikan inspirasi bagi banyak orang dalam mengejar spiritualitas sejak usia dini. 2. Ditantang 100 ulama. Pada suatu masa yang penuh kedamaian, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dihadapkan pada ujian menantang dari 100 ulama yang ingin menguji kedalaman ilmunya. Kehadiran mereka memberikan nuansa hikmat di ruangan tersebut, dan dengan penuh kerendahan hati, Syekh Abdul Qodir menundukkan kepala. Saat itulah, keajaiban terjadi, cahaya yang tak terlukiskan memancar dari dadanya. Cahaya itu, seperti sinar matahari di waktu senja, menyelimuti hati para ulama yang hadir. Mereka merasakan kehangatan dan ketenangan yang tak terungkapkan. Dalam keajaiban itu, pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh para ulama terasa sirna, seperti terhanyut oleh keindahan cahaya yang memenuhi ruangan. Saat cahaya ilahi itu menyentuh hati mereka, rasa kagum menggantikan keraguan, dan keingintahuan mereka telah terjawab tanpa kata. Keheranan yang meliputi wajah-wajah para ulama adalah cermin dari keagungan ilmu dan spiritualitas Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Cahaya itu bukan hanya sekadar fenomena visual, tetapi juga menunjukkan kedalaman kebijaksanaan dan ketakwaan yang melekat pada sosok Syekh Abdul Qodir. Bagi para ulama yang menyaksikan, momen itu bukan hanya ujian ilmu, tetapi juga hadirnya cahaya kebenaran yang menerangi jalan mereka. Dalam keheningan ruang pertemuan itu, tak ada kata-kata yang dapat sepenuhnya merangkum keajaiban yang terjadi. Cahaya ilahi itu bukan hanya menyinari hati para ulama, melainkan juga membawa mereka ke dalam suasana kehadiran Tuhan yang begitu nyata. Meskipun 1000 pertanyaan telah disiapkan, namun kehadiran cahaya tersebut mengajarkan bahwa kadang-kadang jawaban terbaik adalah keheningan dalam kehadiran Tuhan. Sejak saat itu, kisah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dan 100 ulama tersebut telah menjadi warisan ilmu dan spiritualitas yang melampaui batas waktu. Ia memberikan pelajaran berharga bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya tercermin dalam kata-kata, tetapi lebih jauh lagi, dalam kedalaman hati yang bersambung dengan Yang Maha Kuasa. Kita, seperti ulama pada masa itu, dapat belajar bahwa terkadang jawaban terbaik muncul ketika hati kita berserah diri pada cahaya ilahi yang mengarahkan setiap langkah kehidupan. 3. Mampu menghidupkan bangkai ayam. Di tengah suasana santai di sebuah warung, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani mendapati dirinya dihadapkan pada tantangan yang tak terduga. Seorang wanita dengan rasa ingin tahu yang besar menantang keberadaannya untuk menunjukkan kewaliannya. Namun, yang menarik perhatian adalah sikap rendah hati Syekh Abdul Qodir yang menolak menunjukkan kelebihannya. Meski wanita itu melempari beliau dengan bangkai ayam, tetapi Syekh Abdul Qodir Al-Jailani tetap merespons dengan ketenangan dan tawadu.
keberadaan bangkai ayam itu menjadi objek keajaiban yang menjadi saksi bisu atas kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam momen itu, bukanlah seorang yang mencari pujian atau mempertontonkan kehebatannya. Dia memilih untuk memanifestasikan keajaiban dengan berdoa kepada Allah, dengan menjadikan bangkai ayam yang dilempar sebagai bukti hidup akan kekuasaannya. Momen magis tersebut mengajarkan kita tentang ketawaduan dan keyakinan yang mendalam kepada Allah. Seorang wali Allah sekalipun, dalam sejatinya, tidak menyombongkan diri dengan kelebihannya. Mereka memilih merendahkan diri dan menghadapi ujian dengan penuh keimanan. Kisah ini adalah cermin kebijaksanaan seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam meresapi nilai-nilai kehidupan. Hidup adalah anugerah, dan setiap ujian dapat dihadapi dengan ketenangan batin. Bahkan, bangkai ayam yang mati pun, dengan izinnya, dapat hidup kembali. Kita diajak untuk merenung, sejauh mana tawadu dan keyakinan kita kepada kebesaran Allah. Sejauh mana kita mampu menghadapi ujian hidup dengan penuh ketenangan dan keimanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan teladan, bahwa dalam kesederhanaan dan ketenangan, terdapat keajaiban yang tak terduga. 4. Berguru kepada Nabi Khidir. Pada puncak kematangannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima kedatangan sosok bijaksana, yang ternyata adalah Nabi Khidir. Meski mengetahui identitasnya, Syekh Abdul Qadir dengan rendah hati menyatakan, "Wahai Khidir, engkau mungkin tak sanggup bersamaku, karena aku bukanlah seperti Nabi Musa." Namun, karena pernyataannya itu, dengan tulus Nabi Khidir menerima Syekh Abdul Qadir sebagai muridnya. Kejadian ini menggambarkan kerendahan hati dan kebijaksanaan dua pribadi agung, dalam perjumpaan yang luar biasa. 5. Memerintah angin. Suatu saat Syekh Abdul Qadir sedang ada di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis, karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin, kemudian beliau berkata, "Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, lalu penggallah kepalanya." Maka burung-burung itu berjatuhan, dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan ketika semua padi sudah terkumpul, dikembalikanlah pada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup kembali. Walhasil, burung-burung itu pun kembali terbang. 6. Jin takut pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang wali Allah yang dipenuhi dengan keberkahan dan keajaiban. Kisah-kisah karomah beliau menjadi bukti nyata keistimewaan spiritual yang mendalam. Salah satu kejadian menakjubkan adalah ketika seseorang kesurupan dan akan dibawa kepada beliau. Sebelum tiba di rumah Syekh Abdul Qadir, orang tersebut sudah sembuh, ternyata karena ketakutan jin yang merasuki saat mendengar nama beliau. 7. Terbang di udara. Namun, karomah Syekh Abdul Qadir bukan sekedar mengusir jin saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga pernah berjalan di udara saat memberikan ceramah agama. Dalam kisah ini, beliau seperti melayang dengan langkah-langkah ringan. Seakan-akan ada tangga tak terlihat yang menopang langkah kakinya. Kejadian ini menyiratkan kedekatan beliau dengan Allah, memperlihatkan bahwa aturan-aturan alam tidak membatasi kekuatan spiritual seorang wali. Kisah-kisah karomah ini mencerminkan tingkat kesucian dan ketakwaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kekuatan doa dan kehadiran spiritual beliau mampu menakuti jin, menyembuhkan penyakit, dan bahkan mengatasi batasan fisik manusia, seperti berjalan di udara. Semua ini bukanlah kebetulan, melainkan bukti nyata keberadaan wali Allah yang diberkahi. Setiap kisah karomah ini memperlihatkan kedalaman spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tidak hanya meresapi ilmu agama secara luas, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dengan ketulusan hati. Ketakutan luar biasa jin untuk meninggalkan seseorang yang dirasukinya hanya karena mendengar nama beliau menunjukkan kekuatan spiritual yang tidak dapat diabaikan.
Ketika Syekh Abdul Qadir berjalan di udara di hadapan para jamaah, itu bukan sekedar pertunjukan fisik, melainkan tanda kekuasaan ilahi, yang bekerja melalui seorang hamba yang tawadu, dan saleh. Beliau adalah contoh hidup, tentang bagaimana seseorang bisa mencapai makom spiritual yang tinggi, dengan pengabdian dan ketakwaan yang tulus kepada Allah. Semua kisah karomah ini, mengajarkan kepada kita, bahwa hubungan seorang hamba dengan Allah, bisa mencapai level yang sangat tinggi. Bukan hanya sekedar cerita menakjubkan, tetapi pencerminan kekuatan iman, dan ketakwaan yang sejati. Wallahu alam. Demikianlah sahabat, sebagian dari karomah-karomah yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga kita semua dapat memetik hikmah yang bermanfaat, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, tempat di mana sebuah kisah tidak hanya didengarkan, tapi juga dirasakan oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.